Jadi ibaratnya mami bikin, dengar aja ya sayang ya. Ini skenario, dalam arti kalau orang syuting film itu kan ada skenario, ada cerita, ya inilah ceritanya. Nanti mami gak gugat ini gitu loh. Ini ceritanya. Nanti kita ulas satu-satu, ada yang terbuka dan ada yang tertutup ya. Tuh ada sampai yang naik-naik di sini nih. Kelihatan kan? Tuh. Sudah akhir dari cerita Nasrin. Sudah kan? Sebenarnya mami mau cerita lain, tapi ternyata seperti ini yang dapat rentetan sebuah cerita ya dari kartu lamanya mami ini ya. Mas Ulin betul-betul ingin kita tarik, yaitu kenapa? Kartunya semua kita akan pakai untuk menceritakan semuanya ya. Kartunya jatuh di mana mami nggak ini ya, nggak ngatur ya. Tadi nggak kerekam sayang yang di depan saya ya. Sudah kah? Di atas tuh. Oke. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sudah ya. Sudah. Banget. Ini ternyata kita hanya menceritakan skenario dari sebuah cerita maskulin, skenario hidup maskulin. Kenapa dia membohongi kalian? Apa yang terasa? Apa yang terjadi? Wow. Sudah sayang, kita dapatkan kartu ini ya. Ini ceritanya beda ya. Wah. Sudah. Selesai, nanti kita coba bahas ya. Kita stop dulu. Mami sudah babak belur, sudah ambekan. Ini kita kepinggirin dulu. Aduh, capek, sumpah capek. Kita pinggirin dulu ya, ini jangan sampai terganggu. Sumpah tadi mami belum mau bercerita. Mami mau bercerita tentang zodiak yang berselingkuh, tetapi ternyata kartunya pada saat mami reshuffle, kartunya keluar satu demi satu sayang. Ya seperti yang kalian lihat, tapi ternyata di depan tidak terekam. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita coba bahas ini ya sama-sama ya. Karena ini hujan deras, takutnya tidak fokus dalam mendengarkan ya. Dan mami juga mau bikin kopi dulu. Mami bikin kopi ya. Kalian sambil menunggu untuk nanti seperti apa, biarkanlah dulu energi
sini ya. Kita tidak apa-apain ya. Kalaupun kalian berpikir Mami rombak, nggak mungkin, nanti susunannya seperti ini. Kalian lihat susunannya dah. Nggak mungkin Mami mau merombak atau mengganggu gugat atau mengkondisikan pengkondisian. Nah, sorry, bukan Mami ya. Oke, darling. Sekali lagi ya, untuk kalian, Mami mau, oh sudah jadi kopinya. Aduh, terima kasih, ternyata sudah jadi. Salam kopi hitamku, kopi hitam, kopi nikmat, hanya ada di MD Coffee ya. Healing kopi house blend buatan Mami Dona ya, diracik sendiri pakai hati, cinta, dan perasaan, juga untuk sebuah jiwa yang bisa kembali menjadi jiwa yang kembali kepada Tuhan. Insya Allah kalian bisa healing. Ini hujan deras, betul-betul deras, dan petir juga. Semoga apa yang kita inginkan dijabah oleh Allah. Apa yang Mami ingin sampaikan bisa tersampaikan ya sayangnya. Mohon maaf. Kita minum healing kopi dulu. Mami sudah ambekan. Sumpah kayak lari 10 kilo. Oke, minum dulu ya. Bismillah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila Mami tadi di depan tidak menyapa kalian, karena jujur Mami hanya prepare barang-barang untuk Allahumma sholli ala Muhammad. Mami prepare untuk bercerita tentang zodiak yang berselingkuh. Ini kan sudah Mami preparein tuh, Mami siapin semua. Mami siapin ini tadi, lihatlah di depan Mami angkat satu persatu ya kan. Pada saat Mami mau mereshuffle ini kartu klasik yang old ini, ternyata satu persatu itu keluar terus. Sementara Mami kan mau bercerita tentang zodiak apa yang berselingkuh gitu loh, yang melakukan perselingkuhan. Nah itu ternyata yang keluar ini adalah semua kartu-kartu yang ada dari kartu klasik tentang mengapa maskulin itu mengghosting kalian, mengapa maskulin itu meninggalkan kalian, dan bagaimana hati dan perasaannya itu sekarang gitu loh. Allah maksud, apa yang terasa sama maskulin sekarang ini, update ceritanya itu apa ini. Cuma kan buset kayak tumpukan, lu lihat tuh nih, gimana cara ngambil yang paling bawah itu yang pertama, ini adalah paling atas ya kan. PR sama Mami kalau gini caranya. Mami harus mengambil yang di bawah, gimana ceritanya menyusunnya. Ayo, karena ini sebuah cerita nggak boleh sampai ketuker. Karena coba lihat sambung menyambung ini, boleh dilihat nih kayak gini nih kan tersambung nih tuh, nggak ada yang terputus. Sorry sayang ya, tuh yang terputus cuma ini. Hanya berapa kartu nih? 4 kartu yang terputus nih, bisa lihat ya, 4 kartu yang terputus di atas, nangkring di atas, jatuh. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini yang terjatuh. Kita tidak tahu, Mami juga tidak lihat gitu loh. Nanti kita coba pelan-pelan ya, seperti apa. Setelah ini ya, Mami ngasap dulu sebentar. Stres kok. Stres mikirin ini dari bawah nih, harus ini harus ngobrolinnya, kita ngeceritanya bawah dulu, bukan atas dulu. Lah gimana gitu, bingung ini. Pikir ngambilnya dari mana ini. Nanti kita sama-sama ya memecahkan misi rahasia semesta. Ini adalah misi rahasia semesta tentang sebuah skenario maskulin yang tiba-tiba mengghosting kalian, dan inilah jalur cerita yang harus Mami kupas, kita buka ya di update story Mami Dona channel
kapanpun kalian lihat, ini adalah timelines ya, berlaku untuk siapa saja. Dan untuk semua keluarga besar Recycle MDF ya, Mami Donna Family, semoga kalian bisa mengambil manfaat ya tentang sebuah story sebagai pelajaran dan lebih fokus lagi untuk belajar ya. Kita sama-sama belajar. Kita bukan belajar menarot, tapi kita belajar tentang sebuah perjalanan hidup itu apa. Jadi kalian paham hidup itu mau dibawanya seperti apa itu. Dan kalian tahu dengan memakai intuisi yang benar itu seperti apa. Insya Allah kita bisa membuka takbir rahasia ini sama-sama ya. Tapi kayaknya Mami mau, aduh, kayak lari 10 kilo, sumpah, pakai high heel lagi larinya. Lu bisa bayangin lari pakai high heel ya, gimana ya? Oke, buat yang baru masuk di rumah Mami, terima kasih ya, terima kasih banyak yang subscribe, yang komen, yang like, terima kasih banyak. Dan untuk YouTube juga terima kasih banyak. Dan buat kalian yang mau konsul, cepat-cepat hubungi admin konsul beda sama admin grup ya, pahami ya. Kalau ada apa-apa larinya ke admin pusat dulu. Admin konsul tuh admin pusat, baru ke admin grup. Divisinya udah beda-beda gitu loh. Divisi kopi aja beda gitu loh. Yang mau pesan kopi juga sama, ke admin juga semua ya. Oke. Napasku sudah sesak seperti berlari sekilo-kilo. Ya, nanti kita kupas sama-sama sayang ya. Kalian perhatikan benar. Apakah ada perubahan nanti ya? Ini dalam artian kalau pengkondisian pasti kan berubah. Namanya orang diambil baru disusun lagi, nggak mungkin sama seperti aslinya. Ya, tapi is not me. Mami bukan orang pengkondisian sayang. Tadi di awal pada saat nge-reshuffle ternyata seperti biasa rekamannya ternyata tidak terekam. Ya. Dan terpotong. Mami juga bingung what happened. Apakah ada telepon masuk tadi pada saat Mami mereshuffle? Mami kalau sudah reshuffle itu kan nggak lihat lihat kamera lagi, sudah kameranya kerja apa enggak, working apa enggak, karena sudah bermain dengan energi, sudah tidak melihat yang kanan dan kiri lagi gitu loh. Pahami ya sayang ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap berjalan ya. Kalian paham Mami kan? Kalian sudah mengenal Mami lah. Dan stylenya Mami kalian juga sudah tahu kok gitu loh. Tidak ada yang namanya pengkondisian di rumah MDF ya sayangnya. Oke. Mami mau ngopi dulu dan mengasap dulu. Oke. Wait. Tunggu. Tarik napas dulu kita. Oke, Chong. Sambil mencari asbak mana ini sebentar. Oke sayang, ketemu lagi sama Mami Donna. Ketemu terus. Dia lah kalau nggak ketemu kemana kita. Aduh, ini PR memang ya kayak gini nih. Aduh mamae. Aduh mamae, bagaimana kita menyelesaikan ini? Aduh, ada jalan keluar kayak ini. Aduh, membingungkan. Aduh, kita coba ya. Ini tidak ada yang berubah ya. Ini tidak ada yang berubah. Aduh, buset. Kok harus mengambilnya yang mana nih? Dia bentuknya tuh. Sebenarnya Mami mau membicarakan tentang sebuah afirmasi tentang zodiak. Kita pinggirin dulu. Ya. Nih, ya kan? Lihat kan kalian? Ini apa lagi? Ada aja juga. Aduh, hai, buset. Nih. Ya, kita kepinggirin dulu. Aduh, ini bagaimana caranya nih? Karena tidak boleh berubah. Astagfirullahaladzim.
izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oke. Oke. Kita mulai membaca yang terjadi. Kenapa kalian di ghosting? Ya. Bingung coy. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Oke. Kita mulai dari sini. Kenapa kalian di ghosting dan bagaimana? Tadi ada satu awalnya itu mana tadi? Bukan ini. Ini kayaknya. Ini. Oke, kita mulai. Ya, ini jatuh pertama kalau nggak salah, yang tertutup. Kita ambil ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sampai gemeteran gua. Ini biarkan saja, ini yang terlepas ya. Ini kan semua berbentuk O ya. Berbentuk O ya. Lihat kan kalian. Sumpah deh. Oke. Afirmasi kenapa ya? Kenapa kalian di ghosting? Dan apa yang dirasakan pasangan kalian selama di ghosting? Ini yang tertutup, ini yang terbuka. Ini awalan pertama kali di shuffle tadi. Kita buka dulu ya, yang tertutup apa, yang tidak dijujurkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Yang tidak dijujurkan adalah sebuah beban. Dari beban 10, yaitu tentang sebuah takdir dari sebuah kehidupan yang baru yang dipilih ternyata beban, tetapi ingin lepas dari beban, berjuang setengah mati untuk ini kok nggak salah tadi seperti ini, berjuang untuk sebuah beban tapi setengah-setengah. Bagaimana caranya? Tujuan juga tidak tercapai. Karena apa? Yang dipilih pasangan kalian adalah untuk menemukan sebuah cinta sejati atau sebuah cinta yang betul-betul diinginkan sama pasangan kalian. Ternyata apa yang dipilih tidak sejalan dengan tujuan pasangan kalian. Kenapa? Karena beban ini masih diperjuangkan. Bahkan cinta sejati yang dicari itu kagak ada, men. Wah, gimana ceritanya, Cong? Ya susah. Kita taruh sini dulu. Ya, aduh, kenapa pusing gua? Aing pusing, Cong. Pusing lah. Kayaknya Dirgat gimana kalau yang saya terbuka saya ambil, yang tertutup saya ambil. Bagaimana? Kalau begini pening. Betul-betul karena harus mengambil paling bawah. Gimana ceritanya kita ngambil paling bawah? Iya kan? Tuh, harus mengambil paling bawah. Lama dong kayak begini kita. Iya kan? Tuh. Ada baiknya kita mencoba dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga oke. Kita sejalur ya. Yang terlihat di atas. Ini. Oke. Ambil yang di atas biar kita enak membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat afirmasinya. Oke. Kelewatan satu. Oke. Dia berkeliling loh sayang. Kita kembaliin ya, dia
berkeliling sayang. Tuh. Lihat kan kalian? Pening gua, sumpah. Energinya. I'm headache. Please headache. Oke. Ini kelewatan. Afirmasinya 2 ya. Kita taruh sini ya. Tadi yang ketinggalan ya. Oke. Sudah kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tertutup dan terbuka. Ini biarkan saja dulu di atas. Kesimpulannya itu. Kita mulai. Kita sudah dapatkan. Taruh dulu ini. Ini kita kesampingkan dulu. Asli ini. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan di sini kembali bahwa seseorang yang menyakiti kalian karena sebuah tindakan, yaitu meninggalkan kalian tanpa ampun, tanpa rasa, tanpa jiwa, tanpa kata-kata apapun bentuknya, ternyata sekarang ini betul-betul menyadari segala macam yang namanya drama kehidupan yang dimainkan dengan aktor yang begitu hebat, ternyata membuat pasangan kalian tidak bisa berbuat apa-apa, ingin keluar dari sebuah tujuan dan ingin bergerak cepat untuk menyelesaikan drama yang dibuat, ingin mengakhiri sebuah drama, tapi bingung bagaimana cara mengakhiri drama yang dia buat sendiri, drama yang direkayasa oleh pasangan kalian. Bingung bagaimana caranya, bahkan untuk melakukan sebuah pergerakan pun juga sulit. Nggak tahu mau dimulai dari mana, tujuannya seperti apa. Tujuh ya, tujuannya seperti apa masih nggak jelas. Karena apa ya, sebuah impian dari sebuah mimpi itu cuma halusinasi akhirnya, dan tidak tahu bagaimana harus memulai menghentikan drama yang sudah ending sebenarnya. Tetapi bagaimana caranya nggak tahu, jalan keluarnya seperti apa tuh nggak tahu gitu loh. Dan di sini kelihatan kah sayang, kita naikinnya. Dan di sini kenapa drama ini ingin diakhiri? Karena yang dirasakan dari sebuah tujuan, ya, tujuan yang dibentuk dari sebuah hubungan yang dicenderai, yaitu hanya kepentingan hubungan triparti dari sebuah keinginan. Tujuan yang diinginkan tuh terlalu banyak, pilihan hidup terlalu banyak. Mau memegang satu tetapi masih menginginkan lain, tetap stay tune on. Nggak mungkin, bahkan berani untuk ya mengkeoskan hubungan kalian tuh berani dengan tanpa kata-kata apapun bentuknya, berani. Bahkan sampai sekarang pun apa yang telah diputuskan oleh pasangan kalian ternyata tidak membawa dampak yang baik, sementara pasangan kalian memberikan dampak yang buruk terhadap kalian, yaitu dengan triparti. Ternyata dengan triparti ini bahkan telah mengkeoskan hubungan ini, membuat pasangan kalian akhirnya addiction, ketergantungan, bahkan tidak bisa lepas dari energi kalian, bahkan sekarang ingin rekonsiliasi. Bagaimana ceritanya? Karena energi ini semakin tertarik dan terbelenggu di dalam diri
pasangan kalian. Yang awalnya pasangan kalian ini addiction terhadap sesuatu yang membuat dia sehingga memutuskan hubungan sepihak karena sebuah energi devil. Dengan energi devil ini pun akhirnya tertrigger kembali hubungan, bahkan pilihan yang dia pilih itu tidak mendapatkan sebuah tujuan. Akhirnya harus bersabar menghadapi hubungan triparti ini, harus sabar. Bingung mau bersabar seperti apa? Seperti itu. Dan dikatakan di sini, bermain dari sebuah emosi yaitu cinta, mempermainkan yang namanya ego, akhirnya bimbang. Apa yang dipilih dari sebuah cinta dan sebuah materi terutama tidak membawa ujung apapun. Kebahagiaan dari sebuah takdir hidup yang baru tidak didapatkan, bahkan kebersamaan pun hancur. Karena apa? Yang dilihat adalah seorang Queen of Cup. Ya. Di depan mata pasangan kalian itu melihat seseorang yang mempunyai Queen of Cup, sebuah cinta yang penuh, yang besar, bahkan membawa kebahagiaan. Ternyata juggling, salah yang dipilih. Tidak ada. Kebahagiaan ini hanya semu, hanya halusinasi ternyata. Karena apa? Dorongan devil tadi. Dan akhirnya pasangan kalian betul-betul menyesali sekarang telah memblok up sebuah jalan, ya. Apapun bentuknya, membuat tameng, membuat dinding, apapun bentuknya agar tidak bisa terkoneksi dengan kalian. Bahkan dikatakan di sini, ingin bahagia dengan cara memblokir kalian. Dengan cara memblokir apapun bentuknya komunikasi, apapun bentuknya hubungan, apapun bentuknya energi, agar bisa bebas dan bisa mendapatkan semua yang diinginkan. Ternyata itu tidak berpengaruh dari semua yang diinginkan. 9. Jatuhnya 9 harusnya bahagia. Hanya ada seorang anak muda parubaya, ya, bukan, kita tidak melihat, tetapi seorang anak-anak yang berjiwa terlalu ego, hanya memikirkan hasrat doang, gak ada memikirkan hati, tidak memikirkan sebuah rasa tentang sebuah hati, enggak, yang dipikir cuma kemauan dan keinginan saja. Akhirnya hubungan kalian diblok. Ternyata begitu menyesalnya seorang anak parubaya ini, dengan tidak penting kalian umurnya lebih tua atau seperti apa ya, tetapi di sini yang terbaca adalah jiwa manusianya, itu jiwa anak-anak yang parubaya gitu loh, yang terlalu banyak keinginan, akhirnya babak belur juga, ingin keluar dari semua keinginan yang halu, yang hanya obsesi, yang tidak ada ujungnya. Ini yang disesali. Bahkan penyesalan pasangan kalian yang memblokir itu bagaimana caranya? Karena apa? Terlalu banyak mau, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang dirasakan setelah mengghosting kalian, ya. Dan di sini hubungan dari sebuah cinta karena tergoda, karena hasrat, akhirnya jatuhnya apa? Sakit hati juga, dipermainkan, dikhianati kembali, ditoksikin kembali. Akhirnya ingin berubah setelah terjadinya semua konflik. Karena yang dipilih the lover ini bukan apa yang dirasa gitu loh, apa yang dia anggap ini nikmat, apa yang dia anggap ini benar-benar membawa kebahagiaan, nggak ada gitu. Tidak membawa hasil apa-apa. Hubungan ini adalah hubungan hanya karena hasrat, hanya karena birahi, hanya karena tergoda sesaat saja. Bahkan betul-betul penderitaan yang bertubi-tubi, ditusuk dari kanan dan kiri dan tengah. Akhirnya ingin berubah setelah terjadi semua. Setelah kalian
disia-siakan, ya, baru terasa. Terasa apa? Terasa begitu menderitanya. Ini menderitanya seorang Page of Swords, keputusan anak kecil yang melakukan keputusan sepihak, akhirnya ingin memperjuangkan kembali, bahkan perang batin untuk sebuah pilihan yang harapannya pupus. Karena apa? Stres, depresi, galau, apapun bentuknya, stres, terisolasi dari segala macam koneksi, nggak bisa apa-apa. Ingin memberi keputusan, tetapi ya, perang batin untuk sebuah pilihan ternyata tidak membawa sesuatu yang namanya harapan. Nggak ada harapannya. Kata orang Makassar, "Degaga harapan nami." Kembali lagi kita. Dan dikatakan di sini, kenapa gagal? Ya karena apa? Beban yang begitu berat ingin dilepas oleh pasangan kalian yang meninggalkan kalian tanpa rasa. Karena apa? Permainan seorang player akhirnya bingung sendiri dengan tujuan yang gak jelas. Ingin bersama tetapi dihancurkan. Dihancurkan oleh apa? Sebuah takdir. Ingin mendapatkan kehidupan baru dari sebuah permainan cinta sana-sini, ternyata dilema. Kanan dan kiri tidak ada kejelasan malah. Akhirnya merenunglah seorang player ingin keluar dari situasi yang terbunuh sendiri dengan keputusan yang tidak pernah bisa diambil. Ini yang terjadi. Ya. Dan di sini keputusan yang tidak bisa diambil karena apa? Sebagian harapan ingin bisa kembali dengan kalian dan bisa menawarkan cinta. Tetapi tawaran cinta ini sudah kepentok karena apakah kalian bisa bekerja sama lagi untuk menerima cinta yang baru dari cinta yang sudah ditinggal, cinta yang sudah disia-siakan? Apakah bisa? Pertanyaannya itu, apakah bisa? Di dalam benak pasangan kalian yang meninggalkan kalian, apakah bisa ini? Di dalam otaknya apakah bisa? Dan semakin dicoba, semakin ingin keluar dari zona yang tidak membuat diri pasangan kalian nyaman. Karena apa? Stuck. Kekecewaan yang begitu mendalam dari harapan-harapan yang pupus. Ingin keluar dari stagnan, ingin keluar dari rasa kekecewaan, bahkan ingin cepat-cepat menghubungi kalian untuk sebuah komunikasi, untuk mendapatkan sebuah harapan. Harapan yang baik yaitu apa? Kalian bisa bekerja sama lagi dengan pasangan kalian yang menyakiti hati kalian. Ini yang diinginkan oleh pasangan kalian. Ya. Ini yang diinginkan. Dan dirasakan sekarang ini pasangan kalian betul-betul mendapatkan sebuah keputusan dari sebuah judgment semesta, ya, karena seseorang yang terlalu serakah, yang tidak pernah berkecukupan, yang tidak pernah bersyukur, yang tidak pernah merasa apapun tentang sebuah nikmat Tuhan, mencari cinta baru di luar sana, akhirnya kembali merasakan tidak ada, bahkan hidup hampa, hidup seperti orang tanpa tujuan. Ya, kalau dibilang linglung ya seperti orang tidak ada harapan untuk bisa bersemangat hidup pun tidak ada. Karena apa? Perjalanan yang ditempuh untuk sebuah cinta baru ini ya itu membawa dampak sebuah pilihan yang tidak mau, ya. 10 adalah 20 untuk kebersamaan dari sebuah kehidupan yang baru. Pilihannya adalah cinta baru. Tetapi pilihan sebuah cinta baru ini diinginkan bisa dikembalikan lagi, yaitu cinta yang baru yang telah ditinggalkan karena sebuah kemunafikan dan sebuah pilihan yaitu ditinggalkan, yaitu kalian. Ini menginginkan untuk adanya sebuah perubahan
Apakah kalian bisa mendapatkan sebuah harapan cinta yang baru? Bahkan apakah pasangan kalian bisa bekerja sama lagi dalam mempersatukan cinta yang sudah dihancurkan, diporak-porandakan dari sebuah kesetiaan yang dihancurkan? Ingin mendapatkan kekuatan dengan cara healing, ya pasangan kalian healing untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, ya harapan untuk bisa kembali kepada kalian besar. Walaupun dengan kondisi kecewa, harus berusaha mengembalikan kepercayaan kalian lagi, harus mengembalikan rasa percaya kalian terhadap pasangan kalian yang menyakiti itu sulit. Tidak bisa dibayar dengan waktu yang begitu cepat. Ya, kalau diinginkan sebuah kemakmuran, kebahagiaan, kesejahteraan, ini masih jauh dan masih lama. Karena apa? Keberanian yang dituntut untuk sebuah harapan. Apakah kesetiaan ini berlaku kembali, gitu loh. Apakah masih berlaku? Ini penawaran cinta masih dipegang pasangan kalian, tetapi yang harusnya pasangan kalian itu mempunyai kesalahan yang bertubi-tubi, ingin kembali dengan kalian adalah untuk mendapatkan yang namanya kesejahteraan hidup kembali. Karena apa? Kemarin babak belur, ingin kembali kepada kalian untuk sebuah sinar kehidupan yang baru dengan penawaran hidup, tetapi takut. Kenapa? Belum berani, karena untuk kembalinya sebuah hubungan dari sebuah tujuan harus melampaui, yaitu menjujurkan semua tindak tanduk dari sebuah tipu muslihat yang sudah diperbuat pasangan kalian. Dipikirkan bertubi-tubi untuk sebuah penawaran cinta ini, betul-betul dipikirkan. Dan kalau bermain option lagi, kayaknya udah nggak ngaruh gitu loh. Bermain option lagi, saya A, saya mau B, itu nggak ngaruh lagi untuk kalian gitu loh. Ini yang dibingungkan sama pasangan kalian, paham ya? Yang terbaca di sini itu, dan tidak berani diungkapkan, kita ungkap di sini. Ya, keputusan yang diambil itu adalah ceroboh, mengakibatkan kalian hubungan terpisah jarak, apapun bentuknya. Ya, kalian tidak bisa bersatu, bahkan dunia yang dia inginkan selama ini dicari-cari, bahkan melewati jalur hitam pun ya juga tidak berpengaruh gitu loh. Magicom yang berlaku juga tidak berpengaruh. Bahkan intuisi dari pasangan kalian yang menyakiti kalian akhirnya mulai bermain. Karena apa? Keputusan yang diambil ini ternyata tidak membawa dampak apapun di kehidupan mereka. Hancur iya, karena apa? Tidak ada keputusan yang bisa diambil tegas oleh seorang anak-anak. Dan di sini masih saja harusnya memakai hati dan intuisi. Yang namanya yin and yang ini berlaku, yang namanya baik dan buruk. Tetapi mau menegaskan dalam diri, duniaku telah hilang, tetapi tidak mau berkata jujur. Baik bilang baik, buruk bilang buruk, masih mikir. Tegas, pingin tegas, tapi masih mikir. Wadah, iya toh. Dan berpikirnya seorang anak-anak masih saja tetap lemot. 3G bukan 5G. Kenapa? Ingin saja tidak cukup, tindakan pun tak ada, pergerakan boro-boro,
Hanya cuma berpikir dari A sampai Z, sampai pagi, sampai malam, itu saja yang terputar di otak dari pasangan kalian. Kenapa? Ingin berpikir, apakah keberuntungan ini masih ada? Pasangan kalian bilang begitu. Apakah masih bisa mempunyai hasrat lagi kalian terhadap orang yang telah menyakiti hati kalian? Pasangan kalian ini merasakan sebuah energi keberkahan di dalam kehidupan, yaitu kalian ingin mendapatkan yang namanya The Star, bintang kehidupan dari sebuah hati dan hasrat. Ternyata masih dipikir juga. Kalau misalkan balik kira-kira bahagia nggak ya? Kalau balik kira-kira dapat keuntungan nggak ya? Kalau balik kira-kira aku bisa sukses nggak? Kalau aku balik kira-kira hidupku sejahtera nggak? Kalau balik kira-kira aku nggak babak belur? Masih mikir kira-kira. Pasangan kalian yang seperti itu statusnya masih juga mikir kira-kira. Sungguh ku tak menyangka mengapa menjadi seperti itu. Dan tadinya pasangan kalian tidak pernah mau tahu dengan kata-kata sebuah kebahagiaan. Bahkan ingin mencari peruntungan untuk dirinya sendiri. Ingin sukses diri sendiri, bahagia diri sendiri, untung diri sendiri. Kalian tidak dianggap, tidak dilihat. Akhirnya menyadari yang tadinya pasangan kalian tidak mau tahu, bahkan cuek, akhirnya menyadari yang namanya sebuah cinta itu bukan sesuatu yang bisa diraih dengan mudah. Karena apa? Kebahagiaan ini, yaitu sebuah hidup yang baru, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena apa? Yang namanya kebersamaan itu memenuhi target dari sebuah proses kehidupan manusia, dan keadilan itu harus jelas. Akhirnya semesta bilang, ente mau adil, ente mau bahagia, ente mau kaya, ente mau bla bla bla, tapi kalian menjatuhkan yang namanya kebahagiaan tanpa punya belas kasihan. Jadi ya, semesta bilang, saya pun juga sama. Saya mempunyai belas kasihan yang beribu-ribu banyaknya, bahkan tidak bisa dihitung oleh manusia. Tetapi saya juga punya sesuatu yang tidak bisa saya bagikan, yaitu sebuah ketidakbahagiaan dalam jumlah yang banyak juga. Ini yaitu karma. Dan penyesalan, tinggallah penyesalan dari sebuah keadilan, yaitu apa? Tidak pernah adil. Pasangan kalian itu tidak pernah adil. Ya. Berbohongnya itu pakai seri berjilid kayak baca novel kungfu gitu, atau nonton CD kungfu. Panjang cerita kolosal ini. Yaitu apa? Sebuah kebohongan yang ditutupi dari sebuah ketidakadilan. Akhirnya kekecewaan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah takdir kehidupan yang baik, bahkan bersedih, ingin keluar dari rasa sedih, ingin keluar dari yang namanya perang batin dalam hidup. Disesali begitu bodohnya telah membagi hati cinta, bahkan membagi materi kepada orang yang tidak tepat. Sekarang bersedih, ingin keluar dari kesedihan yang dijalani sekarang. Ya, dan di sini yang namanya sebuah kemenangan dari sebuah komitmen
three party itu nggak ada untungnya. Dan tidak ada kemenangan, tidak ada yang namanya kesuksesan. Babak belur. Bahkan pasangan kalian betul-betul ingin bertemu dengan kalian, tetapi bingung karena apa? Telah menghancurkan komitmen. Apakah ketemu dengan kalian, ya, the journey dengan kalian, reuni dengan kalian, apakah ada keberhasilan? Ini yang dipikirin. Berlarut-larut sebuah kerinduan dari sebuah kekecewaan untuk sebuah kesabaran, yaitu ingin sukses, hubungan ini bisa sukses kembali gitu loh. Pasangan kalian ingin mengembalikan sebuah hubungan ini agar bisa sukses lagi. Namun apabila hubungan ini sukses, tujuan yang diinginkan tercapai dari seorang yang betul-betul ego, pride-nya tinggi, kalian ya, yang namanya tipikal karakter hubungan yang dibikin on off seperti ingus, keluar masuk, seperti gerbang jalan tol yang tidak pernah sepi, kadang banyak orang, kadang tidak, ya ini hubungan dipermainkan dari seseorang yang berlagak mempunyai power besar. Akhirnya kecewa dengan apa? Keputusan yang berlagak seperti orang yang betul-betul mempunyai power, tapi ternyata seorang anak kecil yang tidak berani menghadapi masalah ujian hidup dengan sempurna, alias takut hidup. Nah ini, aduh, mulai sayang, aing mengantuk. Minum kopi dulu ya. Mohon maaf sayang, ini tadi reshuffle-nya sebagian tidak terrekod ya biasalah. Namanya juga energi jalan-jalan. Oke, kita lanjut. Setelah dipikir-pikir, memang hubungan ini kalau dilanjutkan tetap on off. Nanti begitu lagi, datang dan pergi kayak jalangkung, ya. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar, boro-boro dikasih kendaraan online. Di sini berpikir keras untuk sebuah keyakinan dan keputusan. King of Swords. Betul-betul berpikir untuk sebuah keputusan. Bagaimana caranya untuk bisa stabilkan hidup? Dengan apa? Mengambil alih dunia yang sudah hilang, bahkan mengembalikan apapun yang sudah digantung. Yaitu kalian yang digantung, yang tidak pernah mendapatkan status apapun, yang tidak pernah mendapatkan kebaikan. Ini ingin dikembalikan, yaitu apa? Sebuah dunia yang hilang, untuk bisa bareng. Tapi keberaniannya tuh masih dipikirin gitu loh, gimana caranya ya gitu. Dan di sini katakan solusi yang ingin dicapai dan diraih masih 50-50. Karena apa? Antara pergi dan tidak. Karena apa? Kalian dilihat oleh pasangan kalian sudah jauh pergi meninggalkan pasangan kalian. Bahkan sebagian dari kalian sudah sibuk dengan diri sendiri. Bahkan dengan kerjaan, dengan materi, apapun bentuknya. Akhirnya pasangan yang menyakiti hati kalian ini berpikir keras. Bagaimana caranya menghadapi Queen of Pentacle ini? Bagaimana caranya menghadapi kalian orang-orang yang mempunyai keputusan saklek karena apa? Ya, karena ingin pergi menghampiri kalian masih bingung, sementara kalian juga pergi. Dengan kesabaran yang kalian bawa,
akibat dari sebuah tindakan, walaupun kecewa, kalian sudah merasa ini nggak ada solusinya gitu loh. Sementara pasangan kalian yang mengecewakan kalian itu mencari solusi gimana caranya agar bisa berhadapan dengan Queen of Pentacle ini. Karena apa? Kalian sudah pergi menjauh. Sudah pergi. Ini. Dan betul-betul sadar sesadar-sadarnya. Untuk sebuah tujuan hidup itu tidak bisa melakukan yang namanya manipulasi, menipu seperti maling, serakah, mementingkan diri sendiri, gak pernah lihat orang, gak pernah lihat pasangannya seperti apa. Di dalam otak, hati, dan jiwanya adalah saya hidup sendiri. Kalau hidup sendiri ngapain lu cari pasangan, Cong? Ikan lebih baik lu jadi biarawati kek, ikan yang sendirian, jadi biarawan, hidup tanpa siapa-siapa, itu. Tapi raga kalian ingin sendiri tapi memanfaatkan, ya, memanfaatkan untuk apa? Tujuan hidup kalian sendiri. Tujuan kalian itu aslinya adalah apa? Money oriented. Bahkan sebagian orang-orang nih membicarakan kalian di belakang, kalian juga tidak peduli. Karena jelas kalian inginnya apa? Kemakmuran dan kebebasan dan kebahagiaan. Tapi gak mau susah, maunya enak. Kalau bisa ngerampok. Tujuannya kayak gitu. UKT hari gini bisa dipermainkan. Udah pintar sekarang, gak kayak dulu. Nah, kesejahteraan untuk sebuah keseimbangan akhirnya ingin keluar dari kondisi stagnan, kondisi kesedihan dalam sebuah kehidupan, yaitu hidup yang betul-betul menderita, ya, menderita, sangat-sangat menderita. Walaupun dibantu oleh beberapa keluarga, pasangan kalian tetap sulit. Walaupun dibantu untuk sebuah keseimbangan hidup dan untuk sebuah yang namanya kemakmuran, ini sulit. Bahkan yang ada babak belur. Gimana dong? Ya itu jadinya. Ini yang dua kita taruh sini ya. Dan nih yang di atas nih. Kita ambil yang tertutup satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tertutup satu. Yang tidak tertutup 3. Apa? Ini? Wah, banyak. Yang tidak tertutup ada 5. Dikatakan Empress, Pick up Wands, 5 Pentacle, The Tower Moment, dan 6 Cup. Wah. Di dalam hati, otak, dan pikiran pasangan kalian setelah mengghosting kalian, setelah meninggalkan kalian tanpa rasa, tanpa iba, tanpa kata, tanpa apapun, betul-betul menyesal dengan keputusan yang diambil yang begitu ceroboh karena sebuah tindakan meninggalkan kalian hanya karena sebuah kesulitan hidup. Bahkan sekarang kesulitan hidup itu ada di pada pasangan kalian. Ujung-ujungnya sekarang ini pasangan kalian lagi mengalami the tower moment, yaitu sebuah kehancuran dari sebuah kehidupan, dan menginginkan. Sebagian dari kalian banyak yang curi-curi, ya, curi-curi waktu, curi-curi apapun untuk bisa melihat kondisi para mantan seperti apa. Ini belajar dari kehancuran, bahkan ingin lagi mencari dengan sabar, 6 ya, dengan sabar mencari yang namanya mantan ini apakah masih bisa
kembali dari sebuah kehancuran, kembali dari seseorang yang telah meninggalkan, ya, mencoba untuk sebuah ego, dan ternyata kita alihkannya seperti ini. Ingin kembali kepada feminim, the Empress, atau ingin kembali, pasangan kalian ingin kembali kepada kalian karena terlalu rindu, kecewa, bukan tersepona ya, kecewa. 4 dan 3, kekecewaan dari sebuah kerinduan yang tidak bisa dibendung, dari sebuah tujuan. Ini tujuannya apa? Yaitu bisa bersama dengan kalian. Dan di sini yang tidak dijujurkan, bismillahirrahmanirrahim. Wah, pilihan. Setelah mengghosting kalian, setelah meninggalkan kalian, setelah melakukan apapun bentuknya, kecurangan apapun bentuknya, manipulasi apapun bentuknya, yang ada hanyalah apa? Penyesalan cinta ini. Hanya ada penyesalan cinta yang terjadi. Ya, kita taruh sini. Dan ini yang tidak terangkat tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Don't let pride get in your way. Penyesalan cinta dari harga diri yang terlalu tinggi. Energi Leo terlalu egois, terlalu tinggi punya harga diri. Akhirnya penyesalan cinta yang dibuat dari diri pasangan kalian, sehingga mencari jalan keluar untuk bisa keluar dan terbang, bahkan mencari jalan, bahkan melihat bayangannya sendiri pun sulit. Ingin bisa pergi menemui kalian, tetapi harga diri yang terlalu tinggi mengakibatkan pasangan kalian hanya berputar-putar saja, terbang di situ-situ aja, nggak kemana-mana gitu loh. Putar itu aja yang terjadi ya. Inilah hati dari seorang, hati seorang maskulin terhadap feminim, atau hati pasangan kalian. Ya, kita taruh sini aja biar kelihatan ya. Kelihatan kan? Nih. Betul-betul stres dari sebuah penyesalan cinta ya, dan terlalu tinggi harga diri, akhirnya tidak bisa bergerak apa-apa, berputar-putar di situ aja, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah, mau seperti apa kita minta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, berilah pesan semesta untuk orang yang mengghosting kalian, orang yang mencelakai kalian, orang yang menyanyiakan kalian, orang yang meninggalkan kalian. Apakah pesannya semesta? Bismillah. Dengan niat yang sama semesta. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dengan niat yang sama untuk orang yang menyakiti, apakah pesan? Dan inisialnya adalah apa energinya, warnanya, oke. Sudah dapat. Dan pesannya, oke, sudah.
Tidak ada tambahan ini ya, ternyata. Babe sudah berkokok. Oke, kita buka dulu. Di sini ada K. Di sini ada N. Di sini ada A. Di sini ada A. Ini bisa nama kalian, pasangan kalian, atau orang yang menyakiti kalian, ya. Ada Y. Ada R. Ada A lagi. Ada P. Ada V. Ada R kembali. Ada A. Jadi ini bisa nama depan, nama belakang, atau nama tengah, atau nama panggilan, apapun ya sayangnya. Ini ada satu. B. Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta ibarat sebuah tanaman yang harus diberi pupuk kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan. Ini semesta bilang, hubungan sebuah cinta itu seperti tanaman dikasih pupuk. Apa pupuknya? Kejujuran pertama. Kalau tidak jujur percuma. Kedua, ketulusan. Betul-betul tulus, ikhlas, bukan apa adanya, tapi tahu-tahu ada apa-apanya gitu loh. Ujung-ujungnya memanfaatkan saja. 3, kepercayaan. Tidak ada menjaga kepercayaan, yaitu masih saja kalian bermain hati dengan orang lain. Bagaimana ceritanya? Dan di sini dikatakan, semesta bilang, isi hati dari orang yang menyakiti hati kalian. Bertemu denganmu adalah takdir. Menjadi temanmu atau menjadi pasanganmu adalah pilihanku. Tetapi jatuh cinta denganmu adalah di luar dari kemampuanku. Ini isi hati pesan yang tertulis dan termaktub dari semua ini. Ya, dari semua ini ya sayangnya. Nih. Disimpulkan ada di sini. Bertemu denganmu adalah takdir, menjadi temanmu atau menjadi pasanganmu adalah pilihanku. Tetapi jatuh cinta denganmu adalah di luar dari kemampuanku. Jadi di luar dari kemampuan bahwa bahwa bertemu dengan kalian itu, pasangan kalian yang menyakiti hati kalian itu, ya, bertemu dengan kalian itu karena takdir. Takdir untuk menjadi teman atau menjadi pasangan kembali itu adalah pilihannya pasangan kalian, kata semesta. Tetapi katanya jatuh cinta dengan kalian itu ya dia di luar dari kemampuan mereka gitu loh. Dan dikatakan di sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu bisa diibaratkan divine timing, bahwa pasangan kalian hanya menunggu waktu yang tepat untuk sesuatu, ingin mendapatkan semua kebaikan tersebut untuk sebuah rekonsiliasi. Karena kan di sini inginnya rekonsiliasi. Ini. Dengan siapa? Dengan The Empress. Kecewa untuk sebuah kerinduan yang begitu dalam. Ingin bertemu, ingin kembali, bahkan ingin rekonsiliasi. Dan terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Jujur. Semesta bilang, jujurlah dengan hati. Jujurlah menjadi manusia yang benar. Jujurlah pada orang lain. Jujurlah dengan kenyataan, jujurlah dengan apapun bentuknya. Sudahilah kebohongan, sudahilah semua. Jadilah manusia yang betul-betul bisa dikatakan manusia dan memanusiakan manusia ini. Ya, terserah mau diarti katakan apa, jujur ya sayang ya. Inilah warna jiwa, yaitu ada merah, ada kuning, ada emas. Ya,
bintang 1 yaitu sebuah keinginan yang paling utama, yaitu sebuah kebersamaan. Keinginannya tadi ya, yang utama yaitu bisa rekonsiliasi dan adanya sebuah pengembalian dan penyatuan jiwa. Tapi jujur, bukan kata lain yang menyatakan ya seperti itu. Oke, sayang, inilah story Mami Dona untuk energi update tentang seseorang yang menyakiti hati kalian, pasangan kalian tentunya lah, intinya apapun bentuknya ya, yang mengghosting kalian, meninggalkan kalian, menyanyiakan kalian, menginjak-injak harga diri kalian, apapun bentuknya, inilah jawabannya. Yang membuat Mami harus membuka takbirnya. Macam takbir kehidupan. Bayangin, Mami sudah menyiapkan ini. Tuh, ternyata energi berkata lain. Mami harus memecahkan sebuah rahasia tentang apa? Kenapa yang semalam kok nggak salah judulnya kamu berbohong pun aku percaya, seperti lagunya ya. Kamu berbohong aku pun percaya, kamu lukai ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti itu, ya kan? Kau dengan yang lain ku tak peduli. Apapun, coba kau tanyakan, aku cuma punya hati. Kalian bilang ya kalian cuma punya hati. Dan inilah afirmasi yang terjawab dari energi yang Mami ambil semalam. Mami lagi bersama kalian di energi terbuka, meminta afirmasi dari sebuah judul, tema. Kalau dibilang tema dan judul, Mami tidak mengangkatnya, tetapi Mami hanya mengambil apa sih yang ingin disampaikan pesannya. Ternyata dalam sebuah live, itulah yang Mami sampaikan, tapi masih berbentuk sebuah prolog. Kalau kita mau beli novel itu kan ada judul dan ada prolognya, yaitu. Tapi entah apa yang harus disampaikan ya. Seperti inilah semua tentang kenapa kebohongan itu ada. Dan kenapa kalian cuma punya hati. Dengan hati kalian inilah yang terjawab, yaitu apa? Sebuah penyesalan cinta, harga diri yang terlalu tinggi, akhirnya stuck, berputar di harga diri itu saja. Akhirnya penyesalan cinta yang tidak ada, akhirnya hanya bisa dilakukan dengan jujur. Aku tak sanggup, aku tak bisa, aku tak mampu, dan aku tertatih. Semua yang pernah kita lewati tak mungkin dapat kudustai. Ini meskipun harus tertatih. Ini ya, pahami ya. Ini adalah intisari dari sebuah cerita semuanya. Oke, sekian dulu story Mami Dona. Kita nanti ketemu lagi di story berikutnya tentang sebuah cerita, sayangnya. Tarot bukan Tuhan ya, Mami bukan peramal, sayang. Mami hanya seorang pembawa pesan dan kurir untuk sebuah cerita yang harus diceritakan kepada kalian, yaitu seorang pendongeng sebuah buku. Buku apa? Buku semesta. Oke sayang, sekian dulu.
I love you so much. Bye-bye. Semua keluarga MDF, Mami cinta kalian. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.